Kalian bergabung di segmen Opini Ed, di mana gue akan memberikan opini terhadap sesuatu yang ingin gue opinikan. Jadi di video ini gue mau memberikan opini gue tentang mungkin berita ini atau informasi ini menjadi informasi yang sangat ingin kalian ketahui mungkin tentang bagaimana COVID-19 ini berakhir. Langsung saja kita bahas. Jadi gue akan sedikit beropini tentang bagaimana akhir dari COVID-19 ini berdasarkan virus-virus atau pandemi yang pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sebelum COVID-19 ini ada beberapa virus yang pernah terjadi di dunia ini. Baik itu lebih masif atau lebih parah dari COVID-19 atau virus yang biasa-biasa saja, tidak seberapa jauh dibandingkan COVID-19 ini. Tapi di sini gue tidak akan membahas semua pandemi itu, gue hanya membahas beberapa yang menurut gue penting. Kembali lagi, menurut gue. Jadi, virus yang pertama yang gue bahas adalah virus Justinian. Virus Justinian ini adalah virus yang gue baca pertama kali tercatat dalam sejarah adalah virus ini. Virus ini adalah virus yang mewabah di daratan Eropa sekitar tahun 500-an Masehi. Jadi, virus Justinian ini pada saat itu mewabah pada daratan Eropa dan sekitar 3 abad virus tersebut dikatakan menewaskan hampir sepertiga daratan Eropa pada saat itu. Dan bagaimanakah virus ini berakhir? Menurut yang gue baca di beberapa artikel, tidak ada ilmuwan maupun para ahli yang tahu bagaimana pastinya virus ini berakhir, tapi banyak ahli yang menyimpulkan bahwa virus ini berakhir karena manusia pada saat itu menciptakan imun tubuhnya sendiri terhadap virus ini. Jadi, untuk manusia menciptakan imun tubuhnya membutuhkan waktu 300 tahun. 300 tahun untuk menumbuhkan imun terhadap suatu virus, gua rasa itu tidak worth it. Kalau corona misalnya sama dengan virus Justinian ini membutuhkan 300 tahun untuk tubuh kita menciptakan antivirusnya sendiri, apakah kalian masih hidup atau sudah mati duluan? Kembali lagi kepada kalian. Yang kedua ya, virus yang gua bahas adalah virus Black Death. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tahu atau sudah sering mendengar virus Black Death ini. Jadi virus Black Death ini mewabah di daratan Eropa, lagi-lagi Eropa ya. Eropa pada tahun 1300-an pada saat itu. Dan menewaskan hampir 200 juta orang pada 4 tahun pertama. Kira-kira kalau dikonversikan ke penduduk Indonesia pada saat ini, korban pada saat itu mungkin sudah memusnahkan semua populasi manusia di Indonesia. Dan bagaimanakah virus yang semasif ini berhenti? Apa penyebabnya? Pada saat itu pemerintah mempunyai suatu kebijakan yang hampir sama pada saat ini, yaitu isolasi diri atau lockdown terhadap masyarakat yang terindikasi terkena virus tersebut. Tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya memusnahkan virus tersebut karena virus ini masih ada sampai sekarang walaupun tidak semasif pada saat itu. Yang ketiga dan yang mungkin terakhir gua bahas adalah virus cacar. Jadi virus cacar ini adalah virus yang pertama kalinya ditemukan vaksinnya oleh manusia. Virus cacar ini mewabah di Eropa. Kenapa lagi-lagi Eropa? Mewabah di Eropa pada sekitar tahun 1600-an. Dan baru ditemukan vaksinnya sekitar tahun 1700-an. Kita bisa hitung lah. Dari 1600 sampai 1700, kira-kira diperlukan waktu 100 tahun untuk menemukan vaksin virus ini. Apakah corona akan bernasib sama, membutuhkan waktu 100 tahun untuk vaksin virusnya? Tapi gue dengar virus corona ini sudah ditemukan vaksinnya bahkan tidak sampai 1 tahun dari wabah ini
mewabah di dunia ini. Apakah vaksinnya sudah ada sebelum virusnya mewabah? Kembali lagi kepada kalian. Jadi dari 3 virus yang gua ceritakan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita memiliki 3 skema agar virus ini berakhir. Skema yang pertama adalah membiarkan tubuh kita menciptakan imun tubuhnya sendiri. Kira-kira membutuhkan 300 tahun. Gua rasa enggak sih. Kalau benar 300 tahun untuk menciptakan imun tubuh kita sendiri, kira-kira kita untuk sekarang ini kita membutuhkan 4 generasi untuk menciptakan imun tubuh terhadap virus corona. Kayaknya belum tubuh kita memiliki imun terhadap COVID-19 ini, udah ada lagi virus yang akan datang, menurut gua. Yang kedua adalah kita menunggu vaksinnya tercipta atau dibuat. Tapi gua kira udah ada berita desas-desus yang mengatakan bahwa vaksin virus ini sudah selesai. Tetapi apakah dulu pas virus cacar itu dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun, tapi sekarang kurang dari 1 tahun untuk menemukan vaksinnya? Apakah bisa dipercaya? Kembali lagi kepada kalian. Yang terakhir atau yang ketiga yang paling mungkin kita lakukan pada saat ini adalah mengisolasi diri kalian. Mengisolasi diri kita bila kita memiliki gejala atau demam tinggi, gejala-gejala COVID-19 ini, kita wajib untuk mengisolasi diri kita sendiri terhadap dunia luar. Agar orang-orang di sekitar kita tidak tertular apabila kita memang positif terkena COVID-19 ini. Kalau negatif ya syukurlah, kalau positif kita jaga-jaga aja lah. Gak ada salahnya juga sih kita isolasi diri, kerjaan juga gak ada cuk. Mungkin segitu dulu segmen ini. Nanti gua akan membahas beberapa opini yang ingin gua bahas. Ingat, yang ingin gua bahas bukan yang ingin kalian dengarkan cuk. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini agar gua mendapatkan uang untuk makan gua. Terima kasih.